Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Wati Diana Tereskova, NPM 2215 051084. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait yaitu bagaimana data logging yang kita rekam di lubang bor ini bisa digunakan untuk menghitung cadangan migas secara kuantitatif, dan juga gimana nih kita bisa menurunkan properti mekanik dan elastik dari batuan subsurface. Nah, materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu sangat penting karena ia menjembatani teori-teori fisika batuan murni dengan aplikasinya langsung nih di industri minyak, gas bumi, dan juga panas bumi. Nah, selain itu juga kita sebagai mahasiswa harus sadar nih kalau pemahaman yang kuat di bidang petrofisika dan interpretasi Wheelock bakal jadi modal yang berharga banget, entah itu yang kita buat persiapan karir di industri energi nanti. Selain itu juga Wheelogging ini kan bukan cuma masalah membaca grafik atau kurva ya. Membaca grafik atau kurva yang naik turun di atas kertas atau di aplikasi, tapi gimana sih kita bisa membaca cerita di balik batuan yang berada ribuan meter di bawah kita. Jadi di sepanjang presentasi ini kita akan melihat bagaimana sih integrasi data fisis batuan dan fluida bisa menghasilkan estimasi angka keekonomian sebuah lapangan. Baik, selanjutnya mari kita masuk ke inti dari bisnis industri hulu migas ini, yaitu bagaimana sih caranya kita bisa tahu nih seberapa volume minyak atau gas yang terjebak di bawah sana. Jadi sebelum kita memutuskan untuk melakukan pengeboran untuk minyak bumi, kita kan mengenal istilahnya STOOIP atau Stock Tank Oil Initially in Place. Nah, di mana ini adalah yang menghitung total volume minyak mentah di dalam reservoir, di mana pada kondisi awal sebelum diproduksinya. Nah, rumusnya itu dia melibatkan HCPV atau hidrokarbon per volume. Nah, di mana kita ini mengalihkan konstanta konversi area ke volume sebesar 7.758 dengan luas area reservoir dalam satuan akri. Lalu dikalikan ketebalan efektif batuannya atau net pay dalam satuan feet. Nah, untuk porositas batuan sebagai fraksi volume ruang pori serta fraksi ruang pori yang diisi hidrokarbon, yaitu di mana 1 dikurangi water saturation. Nah, setelah HCPV ini didapatkan dalam satuan barel, kita harus membaginya dengan faktor volume formasi minyak atau BO, karena minyak di bawah sana yang bersuhu dan bertekanan tinggi ya, itu akan menyusut volumenya ketika dibawa ke permukaan akibat pelepasan gas yang terlarut. Nah, sementara itu untuk gas bumi sendiri, kita menghitung GIP atau GIP yang untuk kepanjangannya itu Gas Initially in Place, di mana itu menggunakan konstanta konversi
pada 43.560 kaki kubik per akri FT, lalu dibagi dengan BG atau faktor volume formasi gas yang nilainya sangat kecil karena gas di reservoir ini sangat terkompresi nih, dan akan mengembang luar biasa besarnya saat sampai di permukaan. Nah, terakhir, semua perhitungan volume in place ini nantinya harus kita kalikan nih dengan recovery factor atau RF untuk mengetahui seberapa banyak sih cadangan yang benar-benar bisa kita produksi secara ekonomis menggunakan teknologi saat ini. Nah, supaya kita tidak bingung ya saat memasukkan angka-angka ke dalam rumus cadangan yang tadi, dimana sangat penting banget nih kita untuk paham dulu nih karakteristik fisis dan kisaran nilai dari faktor volume formasi minyak BO serta faktor volume formasi gas BG pada berbagai kondisi reservoir. Nah, untuk nilai BO ini dia selalu lebih besar dari 1 karena minyak di bawah tanah ini kan selalu mengandung gas terlarut yang membuatnya itu mengembang. Nah, jadi ketika minyak diproduksi ke permukaan, tekanan turun dan gas keluar dari larutan sehingga volume minyaknya itu menyusut. Nah, untuk minyak bumi yang berat atau heavy oil, itu dia kandungan gas terlarutnya sangat sedikit. Jadi, nilai BO ini berkisar antara 1,0 sampai 1,2 BBL per STB. Nah, sedangkan untuk minyak sedang itu nilainya naik menjadi 1,2 hingga 1,4 BBL per STB. Dan minyak ringan itu yang kayak akan fraksinya dia memiliki BO sekitar 1,4 hingga 1,6 BBL per STB. Nah, bahkan pada jenis volatil oil itu yang sangat dekat dengan kondisi kritis gas, di mana nilai BO ini dia bisa melambung tinggi nih antara 1,6 hingga 2,0 BBL per STB. Nah, karena ekspansi gasnya ini terlarut yang sangat masif. Nah, di sisi lainnya juga di mana gas di bawah tanah ini berada dalam kondisi sumber dia lebih ke mampet gitu sih bahasanya. Jadi nilai BG ini sangat kecil. Nah, di mana untuk gas kering atau dry gas itu nilainya berkisar 0,004 hingga 0,007 FT kubik per SCF. Nah, sedangkan untuk gas basah atau wet gas yang mengandung lebih banyak fraksi hidrokarbon berat itu berkisar antara 0,007 hingga 0,015 FT kubik per SCF. Nah, untuk memahami variasi angka-angka ini sangat membantu kita nih sebagai analisis petrofisika untuk memvalidasi nih apakah hasil interpretasi laboratorium PFT kita ini sudah masuk akal nih atau justru ada keanehan data. Nah, kalau kita perhatikan tren nilainya, jadi semakin ringan jenis fluidanya, maka interaksi molekul di dalam reservoir itu dia akan dinamis ketika mengalami perubahan tekanan dan temperatur dari bawah tanah ke permukaan. Nah, kita sering banget nih keliru mengira kalau BO itu nilainya bisa kurang dari 1. Padahal untuk secara fisisnya itu tidak mungkin karena minyak reservoir ini tidak akan pernah mengembang di permukaan dibandingkan di dalam tanah yang suhunya panas nih. Nah, untuk pemahaman batasan fisis ini kan dia ini sangat membantu kita nih saat melakukan quality control data log sebelum diinput ke simulator reservoir-nya. Nah, supaya pemodelan yang kita hasilkan ini nggak mengalami error sistem. Selanjutnya, bisa kita lihat contoh kasus konkretnya yang diambil dari soal kuis ketiga.
dimana agar kita bisa nih melihat gimana sih data real hasil pembacaan Wheelock diaplikasikan langsung nih ke dalam rumus cadangan tadi, dimana ada pada contoh A. Ini kita memiliki sebuah reservoir minyak komersial dengan luas area cakupan sebesar 100 acre. Nah, untuk ketebalan bersih lapisan pembawa hidrokarbon atau net pay itu sebesar 20 feet. Lalu porositas batuan rata-rata itu sebesar 15% yang digambarkan sebagai fraksi 0,15. Nah, dan juga kejenuhan air mula-mulanya itu sebesar 25% atau 0,25. Untuk volume formasi minyak BO kita ini adalah 1,20 bbl per STB, yang berarti di mana minyak tersebut ini termasuk kategori minyak sedang ya, dan kita asumsikan recovery factor dari reservoir ini adalah 25%, di mana berdasarkan mekanisme pendorong alaminya. Nah, untuk sementara itu pada contoh B itu kita berhadapan dengan reservoir gas yang memiliki luas area dia 50 acre nih. Nah, net pay-nya itu setebal 30 feet. Porositas batuan sedikit lebih ketat di angka 12% atau 0,12. Dan juga kejenuhan airnya itu 20% atau 0,20. Nah, di mana faktor volume permukaan itu dan karena gas ini memiliki mobilitas yang jauh lebih tinggi daripada minyak, kita optimis nih bisa mencapai recovery factor hingga 70%. Nah, di mana data-data inilah yang menjadi input utama kita sebelum melakukan kalkulasi matematis di slide berikutnya. Nah, di mana pengerjaan kuis ini ya sepertinya kita harus mengharuskan nih untuk jeli nih mengubah presentase menjadi desimal sebelum dimasukkan ke dalam kalkulator, di mana untuk nilai water saturation atau SW-nya ini kan sebesar 0,25, artinya 25% ruang pori batuan diisi oleh air formasi. Nah, yang otomatis berarti sisa 75% ruang porinya ini diisi oleh minyak berharga yang siap kita hitung volumenya nih. Selanjutnya itu kita menghitung langkah untuk masing-masing contoh kasus tadi, di mana pada contoh A untuk minyak itu kita hitung dulu volume pori hidrokarbon atau HCPV-nya dengan mengalihkan konstanta 77.758 dengan luas area 100 acre. Ketebalan net pay 20 feet, porositas 0,15 dan fraksi hidrokarbon sebesar 0,75 yang didapat dari 1 dikurangi 0,25, di mana hasil perkalian ini nih memberikan kita volume pori hidrokarbon itu sebesar 1.745.550 barrel di kondisi bawah permukaan. Nah, selanjutnya kita bagi nilai HCPV tersebut dengan BO sebesar 1,20 bbl per STB. Untuk mendapatkan nilai STOIP-nya ini sebesar 1.454.625 stok tank barrel, di mana yang merupakan total volume minyak awal di tempat sebelum diproduksi. Dengan mengalihkan STOIP dengan recovery factor 25% ini, kita dapatkan cadangan minyak yang dapat diambil atau recoverable reservoirs sebesar 363.656,25 STB.
Sekarang kita beralih ke contoh B untuk gas. Mana ya? Untuk gas. Ya, dimana untuk gas ini kan kita hitung pembilangan dari rumus GIP ya, dengan mengalihkan 43.560 dengan area 50 akri, ketebalan 30 feet, porositas 0,12 dan fraksi hidrokarbon dia 0,80. Nah, setelah kita kalikan semua nih secara bertahap, jadi kita mendapatkan volume gas di reservoir sebesar 6.272.640 kaki kubik. Nah, angka ini kemudian kita bagi dengan BG sebesar 0,005 reservoir kaki kubik per SCF yang menghasilkan volume gas awal di tempat atau gate-nya sebesar 1.254.528.000 SCF atau setara dengan 1,254 billion standar cubic feet. Terakhir, karena recovery factor gas ini dia sangat tinggi yaitu 70%, kita kalikan GIP ini dengan 0,7 sehingga didapatkan cadangan gas terukur yang siap dikomersialkan nih sebesar 870.169.600 SCF. Nah, perhitungan bertahap seperti ini dia sangat penting dilakukan dengan teliti, dimana agar kita terhindar nih dari kesalahan desimal yang bisa berakibat fatal pada evaluasi ekonomi suatu lapangan gas. Sebagai mahasiswa kebumian, satu hal penting yang wajib kita tanamkan adalah bahwa semua angka hasil perhitungan itu tidak pernah bernilai mutlak karena selalu ada faktor ketidakpastian di dalamnya. Nah, untuk peran utama kita dalam well logging ini dan petrofisika adalah memberikan batasan nilai ketidakpastian ini agar estimasi cadangan yang kita buat itu menjadi lebih reliable dan tidak menyesatkan tim kita sendiri. Selanjutnya, jika kita bedah formula STOIP yang digunakan ini, kita bisa melihat nih bahwa parameter gross rock volume atau GRV itu dikendalikan oleh tim geologi melalui peta struktur. Sedangkan 3 parameter berikutnya yaitu net to gross, porositas, dan water saturation sepenuhnya disuplai oleh interpretasi data well logging kita. Jika kita salah dalam melakukan kalibrasi alat log di lapangan atau salah memilih metode interpretasi porositas pada formasi batuan yang kompleks, maka error ini akan berakumulasi dan melipat gandakan kesalahan pada hasil akhir perhitungan volume minyak atau gas di tempat. Jadi, dengan mengidentifikasi parameter mana yang memiliki tingkat ketidakpastian paling tinggi, itu kita bisa merekomendasikan nih kepada tim kita di mana sebaiknya data baru itu harus diambil atau metode interpretasi canggih apa yang harus diterapkan untuk meminimalkan resiko tersebut. Nah, ketidakpastian ini nih yang sebenarnya sering kali muncul karena sifat batuan subsurface yang heterogen atau tidak seragam di setiap titiknya. Nah, log sumur bor ini kan cuma merekam data dalam radius beberapa inci saja di sekitar lubang. Padahal reservoir kita ini membentang hingga berkilo-kilometer luasnya. Nah, itulah kenapa keahlian geofisika kita dalam mengoreksi efek invasi lumpur pemboran ini, efek kandungan shale, serta melakukan kalibrasi silang dengan data core laboratorium itu adalah kunci utama untuk menekan margin error perhitungan kecil sekecil mungkin. Sekarang bisa kita alihkan perhatian kita dari perhitungan volume cadangan murni menuju ke topik fisika batuan yang sangat menarik nih, yaitu properti elastik batuan.
Nah, kita pasti udah sering banget nih dengar istilah modulus elastisitas atau modulus Young yang merupakan parameter fisik pengukur perbandingan antara tegangan aksial yang diberikan pada suatu benda dengan regangan aksial yang dihasilkan selama deformasi elastis tersebut berlangsung. Sederhananya gini, modulus ini menunjukkan seberapa kuat suatu batuan atau material untuk mempertahankan bentuk aslinya dan kembali ke kondisi semula setelah gaya yang bekerja padanya dihilangkan. Nah, jika suatu bahan ini memiliki nilai modulus elastisitas yang tinggi, itu artinya bahan ini nih sangat kaku dan hanya akan mengalami sedikit sekali perubahan bentuk meskipun kita beri gaya yang sangat besar nih. Biasanya untuk memudahkan visualisasinya, kita bisa bayangkan dengan cara membandingkan karet gelang nih dengan pegas baja. Karena karet gelang ini memiliki modulus elastisitas yang sangat rendah. Jadi, dengan gaya tarik jempol kita yang kecil ini, itu sudah bisa meregang sangat panjang kan. Sedangkan untuk menarik pegas baja, itu kan dia dengan pegas baja itu yang kalau misalkan kita mau tarik dengan panjang, kita membutuhkan gaya hingga ratusan kali lipat karena pegas baja ini dia memiliki tingkat kekakuan yang sangat tinggi. Dimana dalam geofisika pemahaman dari elastisitas batuan ini dia melandasi bagaimana gelombang seismik batuan kita bisa menjalar di dalam bumi. Nah, batuan yang kompak dan sudah mengalami sementasi matang akan merambatkan gelombang dengan kecepatan tinggi karena kerangka batuannya itu kaku. Nah, sebaliknya nih, kalau batuan tersebut masih lepas atau unconsolidated, energi gelombangnya ini akan diredam dan melambat. Nah, persis seperti karet gelang yang meredam tarikan tangan kita. Selanjutnya ada konsep tegangan di mana untuk kita mengupas lebih dalam tentang bagaimana sih batuan bawah permukaan merespon gaya tektonik maupun tekanan dari fluida pori. Nah, kita harus paham dulu nih konsep dasar dari tegangan atau stres itu sendiri. Nah, untuk secara fisisnya, tegangan ini bisa kita definisikan sebagai besarnya gaya eksternal yang bekerja pada setiap satu satuan luas penampang dari suatu benda secara tegak lurus, di mana untuk persamaannya itu ditulis sebagai sigma sama dengan gaya F dibagi dengan luas penampang A. Satuannya ini dinyatakan dalam Newton per meter persegi atau yang lebih populer itu dikenal sebagai Pascal dalam satuan internasional. Di mana dalam dunia nyata di bawah permukaan bumi, batuan itu nggak pernah bebas dari tegangan karena mereka ini terus-menerus ditekan oleh berat kolom batuan di atasnya yang kita sebut sebagai tekanan overburden, serta didorong juga oleh gaya-gaya tektonik lempeng dari berbagai arah nih. Nah, untuk pemahaman kuantitatifnya tentang tegangan bawah permukaan ini sangat krusial bagi kita sebagai geofisikawan, karena jika tegangan yang bekerja di sekitar lubang bor melebihi batas kekuatan batuan formasi, maka dinding sumur itu bisa runtuh atau pecah, di mana itu bisa mengakibatkan kerugian operasional pengobaran hingga miliaran rupiah. Nah, untuk tegangan di dalam bumi ini nggak bernilai sama ke segala arah.
melainkan dia dibagi menjadi 3 sumbu tegangan utama nih, yaitu stress principal maksimum, intermediate, dan minimum, di mana ketimpangan nilai antara ketiga sumbu inilah yang menentukan nih apakah suatu daerah berpotensi membentuk rekahan alami baru atau justru mengaktifkan kembali sesar-sesar purba yang sudah mati. Nah, dengan memanfaatkan data logging ini nih, khususnya seperti log dipole shear sonic atau log caliper, itu kita bisa nih mendeteksi arah tegangan utama ini, di mana itu untuk menentukan arah lubang bor miring atau horizontal yang paling stabil. Kita masuk pada pembahasan tensil dan kompresional, di mana tegangan yang dialami oleh batuan di alam ini itu bisa dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan arah bekerjanya gaya terhadap sumbu deformasi benda tersebut. Jika gaya eksternal ini bekerja dengan arah saling menjauhi atau menarik keluar dari pusatnya, itu gaya tersebut ini akan menyebabkan pertambahan panjang pada benda dan jenis tegangan yang biasa disebut itu sebagai tegangan tensil atau tensile stress. Sebaliknya nih, kalau gaya eksternal bekerja dengan arah saling mendekati atau menekan benda ke arah pusatnya sehingga volume benda menyusut dan panjangnya berkurang, itu jenis tegangan ini didefinisikan sebagai tegangan kompresional atau compressional stress. Nah, di dalam bumi ini, batuan reservoir itu umumnya didominasi oleh tegangan kompresional akibat tekanan hidrostatis dan beban litostatis yang sangat masif seiring bertambahnya kedalaman. Namun, pada kondisi tektonik tertentu seperti di zona sesar turun atau rifting, itu dia tegangan tensi lokal ini juga bisa terbentuk dan memicu nih terjadinya kekar-kekar terbuka yang nantinya dapat bertindak sebagai jalur migrasi hidrokarbon yang sangat baik. Bisa kita bayangkan sebuah tabung silinder inti batuan atau core yang kita bawa ke laboratorium mekanika batuan. Kalau core tersebut ini kita jepit di mesin press, lalu kita tekan dari atas ke bawah, kita sedang memberikan tensile stress palsu lewat reaksi pemekaran ke samping. Nah, atau murni compressional stress itu jika kita batasi ruang gerak dindingnya. Nah, mengetahui batas hancur batuan terhadap kedua jenis stress ini sangat membantu tim engineer nih di lapangan saat menentukan batas aman tekanan lumpur pemboran agar tidak memicu mood loss akibat formasinya yang pecah. Ada konsep regangan atau strain, di mana setelah kita membahas aksi berupa tegangan, itu sekarang kita akan bahas reaksinya nih, yaitu konsep regangan atau strain yang dialami oleh suatu material. Nah, ketika sebuah benda elastis, katakanlah seutas tali baja atau karet gelang, yang menahan beban gantung yang sangat berat nih. Nah, ditarik oleh gaya eksternal. Nah, tali tersebut ini tidak tinggal diam, melainkan memberikan perlawanan internal berupa gaya dalam yang besarnya itu sebanding dengan gaya luar yang diterimanya. Nah, respon perlawanan batuan atau material terhadap beban luar ini akan mengakibatkan terjadinya pergeseran posisi partikel di tingkat atomik penyusun batuan tersebut. Nah, pergeseran internal pada tingkat mikro ini yang dimana secara makroskopisnya kita lihat sebagai perubahan dimensi fisik, di mana tali baja atau batuan tersebut akan menegang sekaligus merenggang. Dia mengalami pertambahan panjang yang nyata sebagai efek langsung dari tegangan yang diaplikasikan padanya. Nah, dalam
geologi struktur dan geofisika reservoir, regangan ini adalah bukti nyata kalau nih batuan telah merekam jejak sejarah gaya yang menimpanya. Nah, batuan yang mengalami strain tinggi itu biasanya akan memperlihatkan nih struktur mikro seperti mikrofraktur atau perubahan orientasi. Biasanya struktur mikro seperti mikrofraktur ya, atau perubahan orientasi butiran mineral. Nah, di skala reservoir ini keberadaan rekahan mikro akibat regangan ini bisa meningkatkan nih nilai permeabilitas batuan secara masif. Nah, mengubah batuan pasir yang tadinya ketat menjadi reservoir penampung minyak yang sangat produktif. Selanjutnya kita masuk pada persamaan regangan atau strain, di mana regangan yang dinotasikan dengan huruf epsilon didefinisikan secara sangat sederhana sebagai hasil bagi antara perubahan panjang atau selisih panjang panjang akhir terhadap panjang awal, di mana dibagi dengan panjang mula-mula dari benda tersebut sebelum dikenai gaya. Karena kita membagi satuan panjang dengan satuan panjang yang sama, misalnya meter dibagi meter atau inch sebagai inch dibagi inch, maka secara fisik regangan ini merupakan besaran tanpa dimensi atau rasio murni yang biasanya seringkali kita nyatakan dalam bentuk presentase untuk kemudahan analisis. Dalam praktek petrofisika bawah permukaan, itu data regangan batuan ini biasanya kita integrasikan dengan data logging mekanik batuan untuk memetakan zona-zona batuan yang rentan mengalami deformasi permanen. Sehingga kita bisa mendesain nih program simulasi reservoir seperti hydraulic fracturing dengan aman tanpa merusak lapisan pembatas reservoir di atasnya. Nah, nilai presentase dari strain juga mempermudah nih kita saat melakukan perbandingan skala model laboratorium yang kecil dengan kondisi reservoir aslinya itu di lapangan yang berukuran raksasa. Walaupun perpindahan partikel batuan di bawah tanah itu mungkin cuma beberapa milimeter aja, tapi kalau rasio perubahannya itu terhadap ketebalan formasi awal bernilai sangat signifikan, itu sudah sangat cukup untuk mengubah struktur porositas batuan. Jadi, sebenarnya kita tidak bisa meremehkan angka regangan tanpa satuan ini, karena di balik nilai desimalnya ini tersimpan informasi deformasi volume yang sangat besar. Selanjutnya, di mana hubungan antara tegangan dan regangan yang sudah kita bahas tadi itu disatukan secara bagus oleh Robert Hooke dalam hukum fisika klasiknya yang terkenal yaitu hukum Hooke. Hukum ini menyatakan bahwa untuk setiap material elastis yang belum melewati batas keelastisannya, itu besarnya tegangan yang dialami akan berbanding lurus nih secara linear dengan regangan yang dihasilkan, di mana konstanta perbandingannya ini tidak lain adalah modulus Young sendiri. Jika kita menggambarkan hubungan ini ke dalam sebuah grafik kartesian, kita ini akan mendapatkan kurva regangan-regangan yang sangat informatif bagi para ahli geomekanika. Pada grafik ini nih, kita bisa melihat nih daerah linear elastis di mana batuan akan kembali ke bentuk semula jika gaya dilepas. Lalu ada titik luluh atau yield point yang menandai dimulainya deformasi plastik permanen, disusul oleh kekuatan tensil puncak atau ultimate tensile strength
dan diakhiri oleh titik putus atau fracture point di mana batuan akhirnya pecah dan kehilangan seluruh kekuatannya. Bagi mahasiswa geofisika, area linear elastis di awal kurva inilah yang menjadi zona aman nih, tempat seluruh asumsi teori perambatan gelombang seismik kita bekerja. Nah, jika regangan yang terjadi di lapangan sudah melewati titik luluh atau yield point, maka batuan tidak lagi bersifat elastis, melainkan perubahan menjadi plastik atau rapuh, atau brittle. Nah, sehingga hukum dasar gelombang ini tidak bisa dipakai secara sederhana, tidak bisa dipakai lagi. Nah, disinilah pentingnya dimana kita memetakan gradien kemiringan kurva linier untuk kita mengunci nih nilai konstanta modulus elastisitas batuan target kita. Di slide selanjutnya yaitu kita membahas tentang rasio kecepatan gelombang kompresi terhadap gelombang geser atau yang biasa kita sebut sebagai rasio Vp per Vs. Nah, untuk gelombang P atau primer ini adalah gelombang longitudinal yang merambat dengan cara memampatkan dan meregangkan partikel mediumnya searah dengan arah rambat gelombang, sehingga kecepatannya ini sangat dipengaruhi oleh kekuatan kompresibilitas medium tersebut, baik padat maupun fluida. Nah, di sisi lain, untuk gelombang S ini atau sekunder adalah gelombang transversal yang merambat dengan cara menggeser partikel medium tegak lurus arah rambatnya, dan karena fluida seperti minyak, air, maupun gas itu tidak memiliki kekuatan geser atau rigiditas. Nah, gelombang S ini sama sekali nggak bisa merambat melalui fluidopori. Untuk karakteristik fisis yang kontras inilah di mana membuat rasio Vp per Vs ini dia menjadi alat diagnosis yang sangat sensitif untuk mendeteksi nih keberadaan hidrokarbon di dalam ruang pori batuan reservoir. Karena fluida yang berbeda akan mengubah nilai Vp-nya secara signifikan, sementara nilai Vs itu dia relatif konstan terhadap perubahan fluida tersebut. Untuk dalam pengerjaannya itu dia rasio Vp per Vs ini diturunkan dari logsonic digital. Nah, di mana alat logsonic di dalam lubang bor ini akan memancarkan nih pulsa gelombang akustik berfrekuensi tinggi. Nah, lalu mencatat waktu tempuh gelombang tersebut melewati formasi batuan samping dengan membagi delta T shear dengan delta T kompresional. Nah, kita otomatis mendapatkan nih nilai rasio kecepatannya secara kontinu dari meter ke meter sepanjang sumur. Nah, membuka jalan buat kita nih untuk melihat zona jebakan gas tersembunyinya. Baik, kembali lagi ke bahasan modulus Young. Namun kali ini kita tempatkan dalam perspektif well logging praktis, di mana kita harus menurunkannya secara dinamis di sepanjang lintasan sumur bor. Nah, dalam geofisika reservoir, modulus Young ini dinamis dapat kita hitung secara kontinu dari data logsonic kompresi dan logsonic shear yang dikombinasikan dengan log densitas ruah batuan. Untuk modulus Young ini dia mencerminkan tingkat kekakuan dari kerangka batuan seperti kerangka batuan reservoir. Jadi ketika mengalami kompresi atau tarikan pada satu arah aksial,
Untuk informasi kekakuan batuan secara kontinu ini sangat kita butuhkan nih. Misalnya untuk menentukan seberapa mudah batuan reservoir akan pecah saat kita melakukan perekahan hidrolik, atau seberapa stabil nih informasi batuan penyangga di atas reservoir agar tidak terjadi amblesan tanah atau subsidence di permukaan saat fluida reservoir kita kuras secara besar-besaran. Dan perlu kita ingat juga kalau nilai dari modulus Young yang kita dapat dari Wheelock ini dia disebut sebagai modulus Young atau dinamis karena diukur menggunakan gelombang frekuensi tinggi. Nah, nilainya ini biasanya sedikit lebih besar daripada modulus Young statis, hasil uji tekan core di laboratorium. Nah, parameter elastik berikutnya yang sebenarnya nggak kalah penting untuk kita pelajari adalah modulus bulk. Nah, yang biasanya ini sering disimbolkan dengan huruf K nih, K besar, dan mempresentasikan ketahanan batuan terhadap kompresi volumetrik yang seragam dari segala arah. Dia berbeda dengan modulus Young yang mengukur respon satu dimensi. Nah, modulus bulk ini dia bekerja pada dimensi volume batuan secara keseluruhan, mengukur seberapa sulit nih suatu batuan untuk menyusut volumenya saat ditekan secara hidrostatik di bawah tanah. Nah, untuk dalam media elastik yang isotropik dan homogen, itu kita bisa menurunkan nilai modulus bulk ini secara elegan dengan menggunakan rumus densitas dikalikan dengan selisih antara kuadrat kecepatan gelombang kompresi Vp, nah dikurangi 4/3 kuadrat kecepatan gelombang geser Vs. Rumus ini lahir dari persamaan dasar penjalaran gelombang seismik, di mana Vp ini dikontrol oleh penjumlahan antara modulus bulk dan 4/3 modulus shear dibagi densitas. Sedangkan untuk Vs ini, Vs murni yang hanya dikontrol oleh modulus shear dibagi densitas batuan tersebut. Untuk modulus bulk ini dia menjadi sangat istimewa karena ia sensitif terhadap apa yang mengisi ruang kosong di dalam batuan. Nah, sesuai asas substitusi Fluida-Gassman yang terkenal di kuliah fisika tentang batuan, kerangka batuan kosong yang kemudian diisi oleh cairan tidak mampat seperti air akan mengalami lonjakan nilai modulus bulk yang biasanya itu sangat drastis. Nah, sebaliknya nih, kalau diisi oleh gas bumi yang sangat encer dan mudah mampat, itu dia modulus bulknya akan jeblok atau jatuh bebas. Nah, memberikan kita indikasi anomali fluida nih yang sangat terang di bawah permukaan. Selanjutnya kita akan melengkapi nih pemahaman kita tentang modulus elastisitas dengan membahas modulus shear dan modulus geser. Nah, yang sering kali dilambangkan dengan huruf mu Yunani dan juga dikenal luas sebagai modulus kekakuan atau rigidity. Nah, modulus shear ini dia mengukur ketahanan batuan untuk mengalami deformasi geser, yaitu perubahan bentuk fisik tanpa mengalami perubahan volume sama sekali. Dan rumusnya ini sangat sederhana, yaitu mu sama dengan densitas batuan dikalikan kuadrat kecepatan gelombang shear Vs. Nah, jika kita perhatikan tabel parameter elastik untuk berbagai jenis batuan subsurface, kita bisa melihat nih kontras nilai yang sangat jelas, di mana batuan karbonat memiliki kekakuan modulus bulk dan modulus shear yang sangat tinggi karena strukturnya yang sangat kaku. Nah, sedangkan untuk shell itu dia memiliki nilai Poisson's ratio yang sangat tinggi karena
sifatnya ini yang lunak dan kaya akan kandungan lempung yang sangat kompresibel. Nah, untuk perbedaan nilai modulus elastik antara litologi inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk melakukan klasifikasi jenis batuan dan fluida pengisi porinya berdasarkan interpretasi rekaman log sonik kita. Nah, melalui tabel ini juga kita sebagai mahasiswa teknik geofisika itu dilatih untuk memiliki intuisi nih geologi yang kuat berbasis angka fisika batuan. Ketika melihat data log dengan nilai modulus shear yang konstan tinggi, tapi nilai modulus bulknya berfluktuasi, nah pikiran kita ini harus langsung melompat pada kesimpulan bahwa litologinya adalah sandstone seragam yang mengalami variasi jenis fluida pori. Nah, pola-pola dari keteraturan nilai seperti inilah yang membuat pengerjaan proyek pemetaan dua permukaan itu menjadi seperti petualangan detektif yang seru. Sekarang kita akan membahas parameter elastik yang sangat unik dan intuitif, yaitu Poisson's ratio yang disimbolkan dengan huruf Nu Yunani. Secara fisik, itu ketika kita mendekat sebuah silinder batuan dari arah vertikal, batuan ini nih tidak hanya akan memendek secara vertikal, tetapi juga akan melebar atau mengembang ke arah samping secara lateral. Nah, Poisson ratio ini adalah perbandingan nih antara regangan lateral yang terjadi di arah horizontal dengan regangan aksial yang terjadi di arah vertikal akibat gaya tekan tersebut. Nah, untuk di dunia welding sendiri, itu kita bisa menghitung nih nilai Poisson ratio ini secara dinamisnya. Hanya dengan menggunakan rasio kecepatan Vp per Vs melalui persamaan matematika yang melibatkan kuadrat rasio Vp per Vs tersebut. Nah, batuan yang memiliki nilai Poisson ratio tinggi itu dia mengindikasikan bahwa batuan tersebut ini bersifat duktil atau lunak, duktil atau lunak sehingga mudah melebar saat ditekan. Contohnya adalah shell atau pasir jenuh air. Nah, sedangkan batuan dengan Poisson ratio rendah itu dia mengindikasikan nih batuan yang brittle atau kaku seperti batu pasir atau seperti batu pasir kering atau formasi berisi gas. Nah, untuk secara teoritisnya ini nilai batas dari Poisson ratio untuk material padat itu ideal di alam semesta adalah 0,5 yang dia mempresentasikan fluida murni atau material tanpa kehilangan volume sama sekali saat ditekan. Nah, untuk batuan kompak bawah permukaan itu biasanya bergerak di kisaran angka 0,1 sampai 0,4. Nah, semakin dekat nilai Poisson ratio suatu reservoir ke angka rendah itu pertanda bagus karena batuan tersebut ini akan sangat rapuh atau brittle dan gampang pecah saat ditembak oleh cairan perekah hidrolik. Selanjutnya, untuk memperkuat pemahaman praktis kita di lapangan, mari kita cermati tabel klasifikasi nilai rasio Fp per Vs dan Poisson ratio untuk berbagai zona formasi bawah permukaan yang sering kita temui saat melakukan welding pada zona batu pasir yang mengandung gas atau gasen, karena gas memiliki inkompresibilitas yang sangat rendah dibandingkan cairan. Kecepatan gelombang P ini akan turun drastis, sementara kecepatan gelombang S itu tidak terpengaruh, sehingga rasio Vp per Vs-nya ini sangat rendah, yaitu kurang dari 1,7 dan Poisson ratio-nya itu berada di kisaran rendah
antara 0,20 sampai 0,25. Sebaliknya, pada zona batu pasir jenuh air atau water sand, itu dia air porinya meningkatkan kekakuan kompresi batuan secara signifikan, sehingga rasio V/Vs-nya ini melonjak melebihi 2,0 ya, dan Poisson ratio-nya itu tinggi di angka 0,30 sampai 0,35. Nah, sementara itu untuk batuan non-reservoirnya ini seperti shell yang kaya akan mineral lempung duktil, nilai Poisson ratio-nya ini menjadi yang paling tinggi, yaitu melebihi 0,35 dengan rasio V/Vs-nya itu ada di atas 2,2. Di mana untuk tabel referensinya ini adalah senjata utama kita saat melakukan quick lock interpretation di atas rig pengoboran untuk menentukan batas kontak fluida gas, minyak, dan air secara cepat. Tabel ini juga menunjukkan nih kalau zona minyak atau oil sand ini berada di tengah-tengah, jadi bertindak sebagai zona transisi elastik dengan rasio V/Vs adalah 1,8 sampai 1,9 dan untuk Poisson ratio-nya itu sekitar 0,25 sampai 0,28. Nah, di mana rentang nilai yang sempit antar zona ini dia menuntut tingkat ketelitian pembacaan log sonic yang sangat tinggi dari kita sebagai analisisnya. Nah, untuk noise atau kesalahan picking gelombang P dan S, itu interpretasi kita bisa bergeser keliru dari yang harusnya zona minyak terbaca menjadi zona air formasi biasa. Kita mungkin bertanya-tanya nih, kenapa sih harus kita repot-repot menghitung Poisson ratio ini dalam eksplorasi migas? Nah, untuk signifikasi utamanya itu terletak pada kemampuannya untuk mendeteksi keberadaan gas bumi secara langsung di bawah permukaan melalui analisis anomali seismik yang disebut AVO atau amplitude versus offset. Nah, serta analisis impedansi elastik. Nah, ketika gelombang akustik ini merambat melewati batas antara dua lapisan batuan, kontras Poisson ratio di atas batas lapisan tersebut ini akan mempengaruhi seberapa besar energi gelombang yang dipantulkan kembali ke permukaan pada berbagai sudut datang tertentu. Dengan kita mengintegrasikan nilai Poisson ratio yang diturunkan dari hubungan antara modulus bulk dan modulus shear, itu kita bisa memetakan nih sebaran reservoir gas lateral secara presisi dari data seismik 3D yang dikalibrasi oleh data well logging sumur kita. Nah, jadi kita bisa nih mengurangi resiko pengeboran sumur kering atau dry hole yang sangat merugikan. Nah, di samping aplikasi deteksi hidrokarbon itu data Poisson ratio ini juga sangat disukai oleh tim production engineer atau merancang geometri lubang tembak perforasi sumur. Formasi batuan dengan tingkat Poisson ratio tinggi ini dia cenderung menutup kembali celah rekahannya secara cepat akibat sifat elastisitas plastisnya. Nah, untuk mengetahui variasi nilai parameter ini dari log sumur, itu membantu kita menentukan jenis propan atau pasir pengganjal apa yang harus dimasukkan ke dalam sumur agar rekahan hidrokarbon ini tetap terbuka permanen selama masa produksi lapangannya. Selanjutnya, kita akan mempelajari sebuah metodologi interpretasi properti elastik canggih yang sangat terkenal di industri migas global, yaitu konsep interpretasi lambda Muro atau LMR
yang pertama kali dipopulerkan oleh Goodway dan rekan-rekannya pada akhir tahun 1990-an. Nah, untuk konsep LMR ini, dia memisahkan rho yang mewakili incompressibilitas batuan dikalikan densitasnya. Jadi serta mu-rho yang mewakili rigiditas batuan dikalikan densitasnya. Nah, untuk parameter lambda rho, ini dia sangat sensitif terhadap perubahan fase fluida pori karena parameter lem pertama lambda, selanjutnya ada murni mengukur ketahanan batuan terhadap perubahan volume yang dikontrol oleh keberadaan cairan atau gas di dalam pori-pori batuan tersebut. Sebaliknya nih, parameter murni itu mengukur rigiditas kerangka batuan padat, di mana semakin rapat matriks batuan dan semakin kuat sementasinya, batuan tersebut ini akan memiliki kekuatan geser atau rigiditas yang semakin tinggi tanpa terpengaruh oleh jenis fluida apapun yang mengisi porinya. Dengan mengombinasikan kedua atribut ini, jadi kita bisa nih membedakan dengan sangat jelas antara batuan reservoir berporositas bagus dengan batuan non-reservoir, serta langsung mendeteksi nih jenis fluida pengisi porinya secara spesial. Nah, untuk keunggulan utama dari metode LMR ini itu kemampuannya itu bisa menyingkirkan efek background tren litologi yang seringkali itu membuat kabur sinyal hidrokarbon pada data impedansi biasa. Nah, dengan kita mengalihkan nilai parameter elastik murni lambda dan mu ini dengan densitas batuan rho, itu kita bisa dapat memindahkan analisis dari ranah gelombang seismik murni ke ranah batuan mekanis bawah permukaan. Nah, ini adalah lompatan dasar nih dalam dunia karakterisasi reservoir yang wajib dipahami nih oleh mahasiswa geofisika modern. Selanjutnya, mari kita bedah sisi akademis dari metodologi LMR ini dengan menurunkan rumus mu-rho secara matematis, langkah demi langkah dari prinsip fisika dasar gelombang elastik. Nah, kita tahu bahwa kecepatan gelombang shear Vs murni itu dikontrol oleh kekuatan geser batuan atau rigiditas mu dibagi dengan kerapatan massa batuan atau densitas rho. Ini yang ditulis dalam bentuk akar mu per rho. Nah, jika kita kuadratkan kedua ruas persamaan tersebut, kita akan mendapat Vs kuadrat sama dengan mu per rho. Nah, jika kita kalikan silang, akan menghasilkan mu sama dengan kuadrat kecepatan Vs dikalikan densitas rho. Nah, sekarang untuk mendapatkan parameter mu-rho yang setara dimensinya dengan nilai impedansi akustik kuadrat, kita kalikan kedua ruas persamaan tersebut dengan densitas rho sekali lagi, sehingga didapatkan persamaan mu dikalikan rho sama dengan kuadrat dari perkalian Vs dengan rho. Nah, karena perkalian antara kecepatan gelombang shear Vs dengan densitas rho ini tidak lain adalah nilai impedansi shear atau Zs dari batuan tersebut, maka kita berhasil nih membuktikan secara elegan bahwa parameter mu-rho ini secara fisik itu setara dengan nilai kuadrat dari impedansi shear batuan tersebut. Nah, penurunan rumus ini juga sering kali itu keluar di ujian sumatif well-lodging gitu. Nah, esensi dari pengerjaan perkalian densitas berulang ini adalah trik matematika agar kita bisa langsung menghubungkan parameter mekanika batuan laboratorium dengan data yang bisa diukur langsung nih oleh seismik refleksi atau log sumber di lapangan atau impedansi. Hasil penurunan yang bagus ini akan membuktikan nih kalau fisika teoritis itu punya kaitan aplikasi yang sangat erat dengan dunia industri nyata.
Setelah kita menurunkan rumus Muro ini, sekarang kita melakukan penurunan matematis untuk parameter lambda rho yang mempresentasikan inkompresibilitas fluida pori batuan. Nah, kita mulai dari rumus kecepatan gelombang kompresi Vp, di mana yang dikontrol oleh parameter pertama, lambda ditambah 2 kali modulus gesermu, lalu dibagi dengan densitas batuan rho di dalam tanda akar. Nah, dengan cara yang mirip seperti sebelumnya, kita kuadratkan dulu nih kedua ruas dan kita kalikan dengan kuadrat densitas batuan rho. Nah, jadi kita mendapatkan nilai kuadrat impedansi akustik Zp sama dengan perkalian antara penjumlahan lambda ditambah 2 mu dengan densitas rho. Nah, yang jika kita jabarkan nih akan menjadi lambda rho ditambah 2 mu rho. Karena kita sudah membuktikan di slide sebelumnya bahwa mu rho itu setara dengan kuadrat impedansi shear Zs, nah kita bisa langsung nih mensubstitusikan nilai tersebut ke dalam persamaan kita, di mana yang menghasilkan Zp kuadrat sama dengan lambda rho ditambah 2Zs kuadrat. Nah, dengan memindahkan ruas secara matematis ini, kita mendapatkan nih rumus finalnya yang sangat praktis untuk menghitung inkompresibilitas batuan, yaitu dia lambda rho sama dengan kuadrat impedansi akustik dikurangi 2 kali kuadrat impedansi shear. Nah, untuk dari persamaan akhir ini nih kita bisa nih melihat sebuah rahasia fisis yang dimana nilai lambda rho itu didapatkan dengan cara membersihkan efek kekuatan geser batuan atau Zs kuadrat dari nilai total kekuatan kompresinya, yaitu Zp kuadrat. Nah, karena gelombang geser tidak peduli pada fluida, nah mengurangkan komponen geser dari komponen kompresional itu menyisakan sebuah parameter murni yang isinya 100% adalah informasi sensitivitas fluida pori. Nah, inilah kenapa lambda rho itu dinobatkan sebagai salah satu atribut deteksi hidrokarbon cair maupun gas yang paling terpercaya di industri eksplorasi geofisika. Setelah kita memahami bagaimana nih cara menghitung nilai lambda dan mu dari data log akustik kita, nah pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita menggunakan angka-angka tersebut untuk melakukan karakterisasi reservoir di bawah permukaan bumi. Nah, kuncinya itu terletak pada pengamatan sensitivitas masing-masing parameter terhadap keberadaan fluida dan litologi batuan. Nah, pada zona batuan pasir itu berisi gas atau gasen, itu masuknya gas ke dalam ruang pori akan menurunkan nilai inkompresibilitas lambda secara sangat drastis karena gas ini sangat mudah dimampatkan ya. Sedangkan kekuatan geser matriks batuan atau rigiditas mu-nya itu akan tetap stabil, tidak berubah. Di mana hal ini nih mengakibatkan nih rasio lambda per mu pada zona gasan itu menjadi sangat rendah yang menjadi indikasi paling kuat adanya akumulasi gas bumi. Sebaliknya, pada zona batu pasir berisi air atau water sand itu air pori yang tidak mudah dimampatkan menjaga nilai lambda tetap tinggi. Nah, sehingga rasio lambda per mu itu juga bernilai tinggi. Sementara itu, pada lapisan shell yang kaya akan mineral lempung, lunak, dan elastis, di mana nilai lambdanya itu sangat tinggi tetapi nilai mu-nya sangat rendah karena lempung ini tidak memiliki struktur kerangka batuan yang kokoh. Nah, jadi sehingga dia menghasilkan rasio lambda per mu yang paling tinggi di antara semua zona batuan. Di industri geofisika eksplorasi, interpretasi kuantitatif LMR ini itu biasanya dilakukan dengan memplot data log lambda rho terhadap mu rho ini ke dalam sebuah grafik sebaran 2 dimensi yang kita sebut sebagai cross plot
LMR. Nah, untuk crossplot ini itu bertindak sebagai peta pemisahan spasial yang sangat akurat untuk mengidentifikasi litologi dan kandungan fluida pori batuan sekaligusnya nih. Sebagai rangkuman dan sintetis dari seluruh parameter elastik yang sudah kita pelajari sejak awal presentasi ini, sekarang kita bandingkan nih secara head to head perbedaan mendasar antara parameter lem pertama, lambda dengan modulus geser, dan juga